Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 merupakan segala hak yang melekat dan terkandung dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan, sehingga hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh negara melalui instrumen hukumnya. Setiap manusia memiliki hak yang sama, baik dalam hal jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, serta bebas dari diskriminasi, termasuk juga tentang hak-hak yang dimiliki oleh perempuan. Dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan kaum perempuan merupakan salah satu dari kekuatan masyarakat dengan persamaan hak dan kewajiban dalam mencapai kemerdekaan nasional untuk mencapai sistem kehidupan dalam internal suatu negara itu sendiri maupun secara global yang memberikan penekanan pada aspek demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan supremasi sipil. Dewasa ini, isu mengenai ketidakadilan dan kekerasan yang dialami oleh perempuan tetap menjadi fenomena yang tidak terlihat. Hal ini mendorong mereka untuk mengklaim serangkaian hak-hak perempuan sebagai pembela dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan degradasi yang masih tidak terlihat. Ketidakadilan dan jenis-jenis kekerasan yang sering terjadi biasanya karena persepsi masyarakat yang seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang timpang dalam hubungannya dengan laki-laki. Ini kemudian menimbulkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki. Hal tersebut kemudian menimbulkan sulitnya pengimplementasian hak-hak asasi terhadap perempuan. Saat ini yang masih menjadi salah satu perhatian banyak pihak adalah tidak hanya pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti perdagangan manusia dan genosida, akan tetapi terfokus pada kekerasan-kekerasan yang dialami oleh perempuan yang akhir-akhir ini kasusnya semakin meningkat. Khususnya di Nusa Tenggara Barat, yang dimana pemenuhan hak-hak asasi terhadap perempuan dapat dikatakan masih rendah. Hal ini ditandai banyaknya pelanggaran yang terjadi dan memengaruhi pemenuhan hak-hak yang mengakibatkan sulitnya pencapaian atau sulitnya tercapai sebuah keadilan serta kurangnya kesejahteraan terhadap perempuan. Dalam hal ini dibutuhkan peran pemerintah untuk mewujudkan serta pengimplementasian hak-hak perempuan melalui program-program yang dapat membantu tercapainya hak-hak asasi tersebut. Berdasarkan hal ini, melalui penelitian ini, penulis akan mencoba untuk melihat bagaimana melihat peran lembaga pemerintahan dalam pemenuhan hak-hak perempuan di Nusa Tenggara Barat. Dalam penyusunan penelitian ini, dilakukan menggunakan metode penelitian analisis kepustakaan atau riset kepustakaan dan juga menggunakan wawancara narasumber. Metode penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan atau langkah penelitian yang menggunakan pengumpulan data melalui data-data kepustakaan atau library research dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan-bahan penelitian melalui literatur penelitian sebelumnya. Selain menggunakan metode penelitian kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan wawancara narasumber terkait dengan tujuan untuk mengambil atau memperoleh data dengan cara tanya jawab beberapa pertanyaan terkait melalui informan atau narasumber yang terpercaya. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sebuah penjelasan dalam landasan berpikir yang menyoroti masalah. Kerangka berpikir merupakan sebuah logika penelitian yang terangkum dalam fakta, pengamatan, dan telaah kepustakaan. Di dalam kerangka pemikiran, variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian. Untuk itu, diperlukan sebuah kerangka teori yang memuat teori, dalil, atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian dan menggambarkan dari sudut pandang mana permasalahan yang akan disoroti. Maka, dalam hal ini, penelitian ini menggunakan konsep gender. Kesetaraan gender atau kajian mengenai gender tidak terlepas bahasannya dari sebuah permasalahan mengenai hak-hak yang diperoleh dari gender tersebut. Namun, yang masih menjadi bahasan yang luas adalah kurangnya pemahaman mengenai perbedaan antara gender dan jenis kelamin.
Gender sendiri merupakan tatanan atau sifat serta sikap yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi oleh lingkungan sosial masyarakat, kemudian menjadi sebuah kebiasaan bahkan menjadi budaya dalam lingkungan tersebut. Sedangkan untuk jenis kelamin, merupakan dimensi biologis yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan yang sudah ada atau telah dimiliki sejak individu tersebut berada dalam kandungan, dan setiap individu memiliki hak-hak dan kewajiban masing-masing tergantung pada jenis kelaminnya. Hal tersebut tidak terpengaruhi oleh lingkungan sosial. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan karena ada perbedaan biologis atau kodrat di antara keduanya, tetapi dibedakan menurut kedudukan, fungsi, perannya masing-masing dalam kehidupan dan perkembangan yang berbeda. Oleh karena itu, konsep gender melihat bahwa setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin terhadap perempuan merupakan suatu pelanggaran HAM atas eksistensi perempuan di lingkungan sosialnya. Kesetaraan gender sendiri memiliki kaitan yang cukup kuat dengan keadilan gender, karena sama-sama merupakan sebuah tatanan atau proses sosial untuk berlaku adil terhadap laki-laki dan perempuan, tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin masing-masing individu. Dengan kata lain, bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dan adil dalam setiap keterlibatan yang terjadi di lingkungan sosialnya. Baik, selain itu, penulis juga menggunakan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan untuk melihat bahwa eksistensinya masih sangat dibutuhkan di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat, dan implementasinya itu harus lebih diefektifkan lagi agar eksistensi perempuan dalam ruang sosial yang berdampingan dengan laki-laki dapat berlangsung tanpa adanya diskriminasi. Diskriminasi merupakan hambatan bagi partisipasi perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, maupun budaya masyarakat. Bahkan di daerah-daerah di mana perempuan terlibat penuh dalam berkontribusi pada negara dan kemanusiaan. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan ini memuat prinsip-prinsip yang diadopsi oleh konvensi dan menggarisbawahi kewajiban negara untuk melaksanakan konvensi. Terdapat 3 prinsip yang mendasari konvensi perempuan ini, sebagaimana yang tercantum dalam bagian 1 konvensi CEDAW ini, yang dimana diantaranya yang pertama ada prinsip non-diskriminatif, yang dimana prinsip ini secara keseluruhan tertuang pada pasal 1 Konvensi Perempuan yang secara tegas menyebutkan apa yang disebut dengan diskriminasi terhadap perempuan, di mana setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian prinsip yang kedua itu ada prinsip persamaan. Persamaan dalam konteks konvensi perempuan merupakan sebuah pendekatan yang mendasarkan pada hasil akhir dari sebuah proses, yaitu keadilan. Dalam mencapai tujuan akhir tersebut, maka seringkali prosesnya itu tidak harus sama antara laki-laki dan perempuan, mengingat situasi antara laki-laki dan perempuan berbeda akibat adanya diskriminasi terhadap perempuan yang berlangsung sejak lama. Sebab jika prosesnya sama sementara situasinya itu berbeda, maka hasilnya tetap akan ada kesenjangan. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang sama, maka perlu ada upaya untuk menyamakan terlebih dahulu situasi yang ada. Nah, prinsip yang ketiga itu ada prinsip kewajiban negara, yang dimana prinsip ini secara jelas tercermin dalam berbagai pasal konvensi. Sebagai suatu konvensi yang mengikat negara, maka merupakan kewajiban utama negara untuk melaksanakan konvensi tersebut. Terdapat kurang lebih 37 kewajiban negara yang tercantum dalam konvensi perempuan, agar hak-hak perempuan dapat dijalankan oleh perempuan, yang meliputi kewajiban hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
Menurut Pasal 2 Konvensi CEDAW, negara berkewajiban untuk mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui undang-undang, peraturan, dan kebijakan serta pelaksanaannya, menegakkan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui pengadilan nasional yang kompeten dan lembaga pemerintah lainnya, dan perlindungan efektif terhadap perempuan dari tindakan diskriminatif, mencabut semua aturan dan kebijakan, kebiasaan, dan praktik yang mendiskriminasi perempuan, mencabut semua ketentuan pidana nasional yang mendiskriminasi perempuan. Subbab bahasan pertama untuk penelitian ini adalah program-program dan kondisi pemenuhan hak-hak perempuan secara umum di Nusa Tenggara Barat. Pemenuhan hak-hak perempuan di Nusa Tenggara Barat juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan HAM di mana dalam pemenuhannya terdiri atas beberapa aspek. Salah satu aspek pemenuhan hak-hak tersebut adalah adanya perlindungan yang diberikan kepada perempuan untuk menjamin kehidupan yang nyaman dan aman bagi perempuan dengan mengatasnamakan hak asasi setiap manusia. Perlindungan yang diberikan kepada perempuan di NTB dimuat juga dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan menetapkan pada pasal 1 ayat 8, perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan. Kemudian pada ayat 25, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A, adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dalam rangka pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Kemudian pada pasal 2 dijelaskan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas yang pertama, penghormatan terhadap hak-hak korban, yang kedua, keadilan dan kesetaraan gender, yang ketiga, non-diskriminasi, dan yang keempat, kepentingan yang terbaik bagi korban. Kemudian pada pasal 3 ayat 1 berbunyi, penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan terhadap hak-hak perempuan, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan kepentingan yang terbaik bagi korban. Kemudian pada ayat 2, tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi aspek pencegahan, pelayanan dan pendampingan, reunifikasi, dan pemberdayaan. Selanjutnya pada pasal 6, kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama yang dimaksud di sini adalah peran dari pemerintah daerah, peran dari masyarakat, peran dari keluarga, dan peran dari orang tua. Peraturan-peraturan terkait di atas juga didukung oleh informasi atau data yang diperoleh dengan wawancara Lembaga Pemberdayaan Perempuan Kota Mataram untuk melengkapi materi-materi yang ada. Dalam hal ini dikatakan bahwa perkembangan dari pemenuhan hak-hak perempuan yang ada di Nusa Tenggara Barat sendiri dapat dilihat melalui adanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi NTB untuk melindungi perempuan. Ada beberapa kebijakan yang sudah disepakati dan ditetapkan, yaitu yang pertama, Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Yang kedua, Peraturan Daerah tentang tindak pidana pencegahan dan penanganan TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak asasi perempuan, negara memiliki kewajiban untuk melindungi perempuan untuk mendapatkan akses keadilan dan menghindari diskriminasi serta kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Terlebih lagi apabila perempuan sedang berhadapan dengan hukum, salah satu yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak-haknya adalah memberikan akses keadilan sebagai perlindungan hukum bagi perempuan-perempuan yang kehilangan haknya. Dalam hal kekerasan, salah satu lembaga yang berperan penting menangani hal tersebut adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang memiliki mandat untuk menegakkan hak-hak asasi perempuan yang ada di Indonesia, di mana dalam menjalankan fungsinya, Komnas Perempuan bersifat independen. Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dari segala tindak kekerasan
telah menyusun berbagai regulasi, diantaranya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai tindak lanjutnya, kebijakan ini kemudian direspon oleh berbagai pihak di seluruh daerah. Sejalan dengan hal tersebut, di Nusa Tenggara Barat, peran lembaga ini sudah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang turut serta dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan. Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA telah mempunyai sinergi dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran dan pemenuhan hak-hak asasi perempuan. Provinsi NTB telah membuat sebuah perda mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Perda Tindak Pidana Pencegahan dan Penanganan TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang, di mana kedua perda tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan yang pertama, penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Hal ini juga terdapat dalam peraturan gubernur dengan program-program lainnya, seperti adanya peraturan gubernur UPTD untuk penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, peraturan gubernur UPTD khususnya untuk layanan bagi korban perempuan kekerasan. Yang kedua, peraturan daerah TPPO ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur gugus tugas pencegahan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu juga, kelembagaan satuan tugas atau Satgas TPPO dalam hal ini menjalankan tugasnya sebagai lembaga koordinatif yang terdiri dari UPD lembaga terkait, APH lintas sektor, NGO, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Sedangkan Satgas adalah program khusus yang mengimplementasikan pendampingan di lapangan atau pendampingan bagi korban tindak kekerasan. Selain pencegahan dalam tindak kekerasan, Lembaga Pemberdayaan Perempuan juga melakukan penanganan khusus untuk tindak kekerasan yang telah terjadi, maupun yang sedang terjadi kepada perempuan yang disebut dengan UPTD PPPA. Kemudian, terdapat juga rumah rehabilitasi yang dibuat apabila perempuan menjadi korban kekerasan dalam kondisi psikis, penelantaran, perdagangan kekerasan seksual, diskriminasi, maka hal tersebut merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan. Kemudian untuk pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan atau terulangnya kejadian yang sama, lembaga memberikan beberapa program berupa sosialisasi tentang bahayanya kekerasan, terlebih terhadap perempuan dan anak, edukasi terkait hal tersebut, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang akan digunakan untuk pencegahan di lapangan. Faktor pendorong dan penghambat pemenuhan hak-hak perempuan di NTB. Lembaga pemerintahan yang menangani tentang pemenuhan hak-hak perempuan memiliki cara atau program-program tersendiri dalam pengimplementasian hal tersebut. Faktor-faktor pendorong dalam pemenuhan hak-hak tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa hal, yaitu pertama, dilihat dari keterlibatan perempuan yang berperan dalam pemerintahan dan ranah politik yang terlihat cukup sering terlihat khususnya di NTB. Selain itu juga banyak perempuan yang mengambil andil dalam dunia usaha. Di bidang ekonomi juga terlihat banyak UKM yang melibatkan perempuan. Pengusaha-pengusaha yang terlihat akhir-akhir ini adalah perempuan. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, perempuan juga banyak mengambil peran penting. Banyak juga perempuan-perempuan yang menjadi penggiat-penggiat perempuan dan anak. Terlihat juga dengan adanya organisasi BKMT, Badan Majelis Taklim Kelompok Perempuan. Kemudian dalam bidang relawan juga banyak melibatkan perempuan. Hal-hal tersebut menjadi faktor yang mendorong adanya pemenuhan hak-hak perempuan karena semakin banyak perhatian atau minat yang akan timbul untuk membantu merealisasikan pemenuhan hak-hak tersebut. Yang kedua, ada lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak perempuan di NTB, memberikan banyak edukasi dan sosialisasi tentang dampak melakukan pernikahan sirih atau pernikahan dini. Karena tentu saja dalam sebuah pernikahan harus ada buku nikah, sehingga kita ada permasalahan rumah tangga seperti perceraian, perempuan bisa menuntut hak-haknya seperti hak pengasuhan anak, hak akses kepada anak, hak-hak harta yang didapatkan bersama. Hal tersebut dapat dimanfaatkan dari status legal pernikahan seperti buku nikah.
Edukasi dan sosialisasi terkait hal tersebut memberikan banyak dorongan kepada masyarakat untuk memperhatikan hal-hal tersebut yang juga menjadi faktor pendorong bagi lembaga pemerintahan untuk memudahkan pemenuhan hak-hak perempuan. Hambatan utama untuk mencapai kesetaraan dan keadilan perempuan adalah budaya patriarki yang melekat dalam keluarga dan masyarakat. Di negara patriarki, laki-laki selalu mendominasi perempuan, dan perempuan selalu dianggap sebagai yang kedua setelah laki-laki. Inilah sebabnya mengapa pembagian kerja menentang perempuan, karena laki-laki selalu membuat keputusan di rumah dan di tempat kerja. Di bawah budaya patriarki ini, kesempatan perempuan terbatas. Hal ini kita bisa lihat di dalam politik Indonesia saat ini. Banyak perempuan yang berpartisipasi dalam politik, namun hasilnya tidak terlalu memuaskan. Hal ini juga didukung oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif. Faktor pertama terkait dengan latar belakang budaya Indonesia yang masih kental dengan prinsip patriarkinya. Faktor kedua berkaitan dengan proses pemilihan partai. Ketiga, terkait dengan media. Media berperan penting dalam membentuk opini publik tentang pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen. Yang keempat, belum adanya jaringan keterwakilan perempuan di kalangan ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan partai politik. Melihat fenomena perempuan yang menjadi anggota legislatif saat ini, baik dari masyarakat sendiri maupun dari partai politik, banyak sekali hambatan dan tantangan yang mereka hadapi. Pemenuhan hak-hak perempuan di NTB tidak selalu berjalan dengan baik karena terdapat beberapa hambatan yang juga selalu menjadi perhatian pemerintah atau lembaga terkait yang mengakibatkan pemenuhan hak-hak tersebut tidak dapat terrealisasikan dengan baik. Hambatan-hambatan yang dialami oleh lembaga-lembaga terkait dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan tersebut diuraikan dalam beberapa hal, yaitu pertama ada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang terjadi kepada perempuan di NTB biasanya akan dilaporkan ke polisi untuk menangani kasus tersebut. Namun seringkali di tengah proses penanganan tersebut BAP dari kasus tersebut dicabut. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan atau kendala karena jika sudah terjadi demikian, maka pihak lembaga tidak memiliki hak untuk melanjutkan penanganan kasus tersebut yang juga memberikan dampak pada pemenuhan hak-hak terhadap perempuan. Yang kedua, faktanya adalah sebagian besar masyarakat khususnya perempuan enggan untuk melaporkan kekerasan rumah tangga yang dialami karena menganggap bahwa melaporkan hal tersebut merupakan salah satu tindakan mengumbar aib keluarga kepada orang lain. Dari hal tersebut, banyak terjadi kekerasan yang lebih fatal dari sebelumnya karena dirasa tidak akan ada pengaduan hingga banyak terjadi kasus pembunuhan hanya karena kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menjadikan pemenuhan hak-hak perempuan tidak dapat dilakukan karena tertutupnya perempuan yang menjadi korban kekerasan. Yang ketiga, masyarakat sekitar yang menjadi tetangga atau yang menyaksikan langsung kekerasan yang terjadi tidak langsung melaporkan hal tersebut karena dirasa akan terlalu ikut campur akan masalah yang terjadi. Hal ini mengakibatkan kurangnya saksi yang dapat dijadikan bukti ketika kasus kekerasan tersebut ditangani, yang menjadi seringkali perempuan yang disalahkan. Yang keempat atau yang terakhir, hak-hak perempuan tentang harta bersama diambil oleh suami. Banyaknya terjadi kasus seperti itu adalah karena biasanya pernikahan yang terjadi adalah pernikahan siri atau di luar pengadilan. Oleh sebab itu, banyak perempuan yang tidak bisa mengambil bagian harta karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di pengadilan, yang menjadi kelemahan perempuan. Di sini ada subbahasan yang ketiga hasil penelitian kami, yakni perkembangan kesetaraan gender di Nusa Tenggara Barat. Berbicara tentang gender, kesetaraan gender yang ada di Nusa Tenggara Barat menurut wawancara yang dilakukan dengan Lembaga Pemberdayaan Perempuan di Kota Mataram terbilang masih cukup rendah. Dikatakan cukup rendah karena masih banyak kasus kekerasan yang terjadi baik kepada perempuan maupun laki-laki akibat kurangnya kesadaran akan kesetaraan hak kewajiban yang ada. Hal yang berakibat dari kurangnya kesetaraan gender hingga terjadinya kekerasan dalam masyarakat merupakan salah satu yang harus diluruskan oleh pemerintah melalui banyak program-program yang salah satunya adalah melalui sosialisasi.
Sosialisasi terkait kesetaraan gender dilakukan dengan memberikan pemaparan materi dari yang paling dasar mengenai kesetaraan gender. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dimulai dari konsep gender yang ada, serta strategi untuk pengarusutamaan gender agar dipahami oleh semua lapisan supaya tidak terjadi kekerasan yang dimulai dari keluarga dan akan menjadi pegangan untuk semua kalangan. Pemahaman dan konsep gender dimulai dari unit terkecil, yaitu peran keluarga dengan memahami terkait fungsi-fungsi keluarga itu sendiri. Fungsi-fungsi keluarga lebih menerapkan tentang bagaimana relasi antar gender di keluarga, serta bagaimana kerjasama gender yang diimplementasikan dalam keluarga. Sebagai contoh, dengan melihat bagaimana menerapkan fungsi-fungsi tersebut, misalnya fungsi pendidikan tentang keagamaan yang menjadi salah satu fungsi penting untuk diterapkan, fungsi reproduksi tentang sosial kemasyarakatan, dan tentu saja fungsi ekonomi dalam keluarga. Fungsi sosial kemasyarakatan nantinya akan memberikan edukasi tentang bagaimana cara bergaul di masyarakat, bagaimana berkomunikasi dan bersosialisasi dengan masyarakat, yang tentu saja diterapkan oleh adanya peran ibu dan ayah. Peran ibu dan ayah ini harus berjalan dengan selaras agar menghindari adanya peran ganda yang diperankan oleh ibu, di mana ibu yang menyusui, memasak di dapur, dan lain-lain. Namun, ibu juga harus mengambil peran yang seharusnya menjadi bagian dari peran ayah. Maksud dari peran itu sendiri adalah agar menjalankannya untuk sama-sama saling membantu dan bahu-membahu dalam bekerja sama. Selain itu, untuk memahami konsep gender juga menerapkan dan melihat dengan jelas terkait dengan peran ayah, laki-laki, dan peran ibu atau perempuan, dengan membangun relasi dan bekerja sama untuk membangun karakter anak, untuk menyadari bahwa harus ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta tidak adanya ketimpangan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti mengunggulkan salah satu anak dan mendiskriminasi anak yang lain. Anak juga harus diberikan pemahaman oleh orang tua bahwa antara anak laki-laki dan perempuan berkolerasi dan bekerja sama untuk membangun keadaan rumah tangga yang baik. Setelah unit terkecil melaksanakan relasi gender dan kerjasama gender melalui fungsi-fungsi keluarga, maka setelahnya akan dengan mudah untuk diterapkan di tempat lain, seperti di lingkungan masyarakat. Agar dapat tercipta kesetaraan gender yang baik dan tidak menyimpang, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan untuk menjadi pedoman dalam kesetaraan gender, yakni yang pertama, perlakuan dan penerapan gender tidak melanggar agama atau sesuai dengan ajaran agama, di mana maksudnya adalah setiap individu memiliki persamaan hak asasi manusia. Salah satu contohnya adalah persamaan hak dan peran yang dimiliki oleh setiap anak dalam keluarga. Akan tetapi dalam pembagian warisan yang sesuai dengan ajaran agama seperti agama Islam, tidak diperbolehkan warisan untuk laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama karena didasarkan pada persamaan atas gender. Kemudian yang kedua adalah gender tidak boleh melanggar norma atau perundang-undangan yang ada, di mana peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang terkait dengan hak dan kewajiban bagi masing-masing individu juga akan menjadi acuan dalam kesetaraan gender agar tetap berpedoman pada ketentuan yang dibuat oleh negara. Kemudian yang ketiga, gender tidak boleh melanggar adat istiadat yang berlaku di suatu daerah. Artinya, adat istiadat yang ada di suatu daerah tidak boleh dilanggar untuk mendapat kesetaraan gender tersebut, karena hal demikian akan memicu permasalahan dalam masyarakat. Yang terakhir, ada pandangan sebenarnya mengenai gender, yakni peran, di mana prinsip ini merupakan gambaran untuk menghilangkan statement tentang perempuan yang harus bisa melakukan sesuatu yang sama dengan laki-laki. Namun melihat hal tersebut kembali lagi kepada arti sebenarnya dari gender, yang dimana gender merupakan peran antara laki-laki dan perempuan yang timbul karena konstruksi sosial masyarakat dan tidak dapat disamakan dengan hak serta kewajiban individu berdasarkan jenis kelaminnya.